Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kita hatur sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kepada keluarga beserta sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta diseminasi hari ini. Kemudian pada hari ini saya Mumukniati SSI CGP Angkatan 11 Kota Sumawe akan melakukan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan dari budaya positif, di mana ini adalah merupakan aksi nyata kami dari Modo 1.4. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang budaya positif itu sendiri, kita awali dulu dengan mengkonsepsi dari teori kontrol itu sendiri. Ya, apa yang mengkonsepsi di sini? Di sini adalah ilusi guru dalam mengontrol murid. Ya, nah apa ilusinya? Nah, di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi lainnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sedangkan ilusi lainnya di sini adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita mengawali ini ada beberapa ilusi yang terjadi dalam praktek keseharian kita sebagai guru. Baik, kemudian kita lanjut teori kontrol tentang budaya positif itu. Yang pertama, bahwa di sini adalah semua hal terkait dengan kebiasaan, keyakinan dan nilai-nilai yang positif dan berpihak kepada murid dengan penerapannya membuat murid itu menjadi nyaman, aman dan menyenangkan. Nah, tujuan dari penerapan budaya positif ini adalah untuk menjadikan murid yang bertumbuh menjadi murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, konsep inti dari budaya positif di sini nantinya kita akan mengawali dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian di sini ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebijakan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi dan perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita awali tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui, dia memuat 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, benar, kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Baik, kita lanjut tentang disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Ya, nah disiplin positif di sini adalah sebuah pendekatan interaksi dengan murid untuk memberdayakan murid mampu untuk mengontrol diri dan mampu membentuk karakter dan kepercayaan diri sesuai dengan motivasi intrinsik tanpa terpengaruh dengan motivasi dari faktor eksternal. Disiplin juga mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai kebajikannya, ya. Nah, di sini prinsip moral dan etika yang membentuk dasar perilaku baik dan karakter yang baik itu dalam konteks pendidikan. Nilai-nilai ini tentunya sangat penting untuk membantu siswa menjadi individu yang bertanggung jawab,
berintegritas dan peduli terhadap orang lain, ya. Seperti nilai profil pelajar Pancasila dalam memuat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkenegaraan global, gotong royong, mandiri, kritis dan bernalar kritis. Kemudian kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar dari seorang manusia, ya. Nah, seluruh tindakan kita yang kita lakukan itu tentunya memiliki tujuan dan alasan tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar agar terpenuhi. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, ya. Yang pertama di sini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi, ya. Seperti apa kebutuhan bertahan hidup? Misalnya kita butuh makan, ya, butuh minum, kita butuh udara juga untuk bernafas, kemudian butuh tempat tinggal. Nah, itu semua adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tentunya ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini terkait dengan kebutuhan kita di lingkungan sosial, ya. Karena tentunya kita ketahui bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang dimana keseharian kita selalu berinteraksi dengan semua orang, ya, bukan hanya dengan diri kita sendiri. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Nah, ini kebutuhan penguasaan ini terkait dengan harga diri. Harga diri dalam hal apa? Mungkin di sini saat kita melakukan sesuatu hal, kita pingin orang itu mengapresiasi hasil usaha kita. Kita juga di sini sebagai manusia punya naluri untuk diucapkan selamat mungkin, ya. Kemudian apresiasi hal-hal yang lain. Artinya ada pengakuan terhadap apa yang kita capai. Nah, itu juga bagian dari kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Nah, tentu sebagai manusia kita ingin bebas, ya, tidak hanya terikat. Nah, di sini juga disinilah yang dikatakan kita kebutuhan kita terhadap kebebasan, misalnya terkait dengan kita ingin mandiri, kita ingin punya pilihan, baik itu pilihan sebagai guru tentunya kita di sini, baik pun sebagai pilihan kita di lingkungan yang lain, ya, seperti lingkungan keluarga dan lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Tentunya sebagai manusia kita butuh sekali bersenang-senang, Bapak Ibu, ya, setuju, ya? Iya, setuju. Kita butuh sekali kesenangan. Jadi kebutuhan kesenangan ini adalah salah satu dari 5 kebutuhan tadi yang kesemuanya adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Baik, kita lanjutkan. Nah, motivasi dan perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu tentunya ini dibagi lagi. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal, ya. Nah, apa itu motivasi internal? Ini adalah motivasi yang dimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan yakini. Jadi motivasi internal itu lebih kepada motivasi yang timbul dalam diri kita. Nah, kemudian motivasi eksternal adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau menghindari ketidaknyaman. Ya, mungkin ada satu hal yang dimana saat kita bertindak, kita misalkan saya nggak berani tampil, dimotivasi, ayo maju. Nah, itu maju, kamu pasti bisa. Misalkan itu kita lakukan kepada siswa. Nah, itu adalah motivasi eksternal, ya. Tetapi kalau motivasi internal, nah siswa ini mungkin dia punya niat, Bu, saya bisa langsung tunjuk tangan tanpa disuruh, tanpa diarahkan, ya. Nah, itu adalah yang eksternal, motivasi internal, ya. Baik, kita lanjutkan. Perilaku guru terhadap murid. Nah, tentunya sebagai guru dalam melakukan aktivitas kita keseharian bersama murid, kita tentunya ada beberapa perilaku guru yang di sini selalu kita lakukan, ya. Nah, bisa berupa konsekuensi, berupa hukuman, atau ada juga restitusi. Nah,
Apa perbedaan ketiganya antara hukuman, konsekuensi, dan resolusi itu sendiri? Nah, konsekuensi di sini tentunya apabila dia direncanakan atau disepakati, ya. Misalkan murid itu tidak senang, tidak nyaman dengan guru, jadi kita ada beberapa konsekuensi yang kita buat dengan murid di dalam pembelajarannya. Nah, hukuman itu dia tentunya tanpa terencana dan diberikan tiba-tiba, ya. Bisa jadi murid itu tidak merasa terpaksa atau tidak dilibatkan, ya. Jadi itu kalau hukuman, ya. Kemudian bisa jadi hukuman itu sesuai dengan keinginan guru dan bersifat satu arah. Kemudian hukuman juga bisa jadi kadang-kadang berupa hukuman fisik, ya. Jadi itu kalau untuk hukuman. Sedangkan restitusi di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tahu bahwa keseharian itu dalam proses belajar mengajar kita itu siswa tentunya bisa jadi ada yang di antara mereka yang melakukan kesalahan. Nah, jadi kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan ini. Kemudian restitusi juga ini sebuah tindakan kolaboratif di mana di sini akan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, ya, mencari solusi sendiri. Baik. Kemudian kita lanjut kepada 5 posisi kontrol guru, ya. 5 posisi kontrol guru di sini. Guru itu 5 posisi kontrol ini. Ya, yang pertama sebagai penghukum, ya. Kemudian ada juga sebagai pemantau, ada juga sebagai pembuat rasa bersalah, ada juga sebagai teman, dan kemudian ada posisi kontrol sebagai manajer, ya. Baik, Bapak Ibu, saat kita tadi sudah menyinggung ke posisi kontrol, mungkin sebelumnya ini kita lihat ilustrasi dari video di sini, yang dimana di sini adalah penerapan dari posisi kontrol yang tadi sudah kita sebutkan. Baik, ya Bapak Ibu, kita tunggu. Ya, Bapak Ibu ya, mari sama-sama kita lihat posisi kontrol ini. Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh David Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narek yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu?
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, setelah kita nonton tadi video ya, di mana kelima posisi kontrol, mungkin keseharian kita itu kita mungkin ada melakukan seperti itu. Dan dari apa yang kita lihat, kelima posisi kontrol tersebut, kira-kira yang mana yang paling bagus Bapak Ibu? Penghukumkah, pemberi rasa bersalahkah, atau sebagai teman, manajer, atau sebagai pemantau? Gimana Bapak Ibu? Ya, iya, tepat sekali. Paling cocok kita adalah di sini memposisi kita sebagai manajer, di mana di sini ketegasan gurunya nampak dan siswanya juga tidak tertekan karena dia juga diberi kepercayaan untuk menentukan sikap akan untuk perbaikan dianya ke depan ya. Baik, kemudian kasus yang lain ya, kasus yang lain ini ada siswa yang tidak bisa memakai sepatu dan memakai sandal ya. Nah, di sini kita melihat ada siswa tidak memakai sepatu dan memakai sandal ke sekolah. Nah, di sini kalau dia sebagai penghukum, mungkin ini yang dilakukan adalah lari keliling lapangan ya, 2 kali disuruh lari. Jadi itu sikap yang dilakukan apabila dia memposisikan sebagai penghukum. Kemudian kasus yang sama apabila dia sebagai teman ya, tidak memakai sepatu dan memakai sandal. Nah, mungkin yang dilakukan adalah, ayo dong kamu ikuti aturan, tolong bantu bapak lah kali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai membuat seperti ini.
Artinya kita membiarkan anak itu boleh-boleh aja pakai. Hari ini dia boleh, artinya ini ya berarti posisi yang diterapkan adalah sebagai teman, ya. Kemudian kasus yang sama untuk pemantau, ya. Jadi kalau pemantau di sini kita melakukan, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah jam istirahat kamu sudah harus memakai sepatu. Mungkin kita akan lebih tegas ya soalnya di sini ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ya, kamu selalu saja mengejakan. Ya, nah mungkin itu sikap pada saat membuat rasa bersalah. Jadi tentunya siswanya jadi tidak percaya diri. Dia merasa merasa bahwa dia sudah benar-benar melakukan sesuatu yang fatal sekali untuk dirinya, ya. Kemudian, nah posisi manajer, ya, kamu memakai sandal. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masa ini? Jadi anak-anak itu tegas, tapi kita ajak dia adanya kerjasama antara kita dengan siswa itu sendiri untuk mengubah perilaku dia ke depannya, ya. Baik, kita lanjutkan. Kalimat pernyataan di sini sebagai posisi kontrol, ya. Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu selalu saja seperti ini. Bisa jadi kemudian Bapak melihat kamu tidak melakukan menjawab satu pun pertanyaan. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi di atas? Nah, berarti itu adalah untuk yang tadi pemantau, ya. Nah, kemudian pada pernyataan untuk yang pembuat rasa bersalah, ya. Sekarang copot sepatu kamu. Silakan belajar tanpa sepatu. Mungkin itu kita bilang ke siswa. Jadi itu adalah kata-kata yang digunakan saat dia membuat rasa bersalah, ya. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak atau lakukan demi Ibu, ya. Nah, artinya kita minta dibuka, tapi itu kata-kata yang kita gunakan, ya. Kemudian yang kalau posisi manajer, kita di sini mengatakan, apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa memakai sepatu ke sekolah? Artinya di sini ada ketegasan di mana anak juga tidak tertekan dan dia mau memperbaiki sikapnya ke depan, ya. Baik, kemudian kita lanjut tentang keyakinan kelas, ya. Apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas ini adalah kita awali dulu mungkin keyakinan kelas. Artinya adanya kesepakatan kelas yang akan kita buat bersama-sama dengan siswa. Nah, tentunya mungkin selama ini kita sudah sering melakukan peraturan kelas, ya. Kita sebagai guru tentu sebelum proses pembelajaran kita buat peraturan kelas, ya. Nah, peraturan kelas itu adalah tatanan atau ketentuan yang mengatur perilaku dan interaksi dalam kelas. Ya, sedangkan keyakinan kelas adalah keyakinan bersama yang dianut oleh seluruh anggota kelas yang merupakan hal positif berupa nilai-nilai kebajikan yang universal, bersifatnya lebih abstrak dan universal, dan tidak terlalu spesifik, tetapi lebih berfokus pada nilai kebajikan dengan pernyataan positif. Mungkin contohnya ini mengajak kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Ya, artinya kalau keyakinan kelas itu dia selalu dalam makna positif, ya, positif, ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas yang lain menjadi murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Ya, artinya ada kesungguhan dari siswa itu. Pernyataan yang dibuat adalah berdasarkan kesungguhan dan tanggung jawab dari siswa itu sendiri, ya. Baik, kita lanjutkan dengan selanjutnya adalah segitiga restitusi, di mana ini adalah materi yang terakhir dari budaya positif itu sendiri. Nah, segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam pengelolaan perilaku dalam proses pengajaran dan dipergunakan dalam penyelesaian sebuah perilaku melanggar atas dasar motivasi, tujuan, dan alasan seorang murid melakukan perbuatan yang melanggar. Kemudian segitiga restitusi ini juga
sebuah proses untuk membangun kesadaran diri dari motivasi intrinsik dari sebuah perilaku untuk dapat memandirikan murid dalam penyelesaian masalah dan bertanggung jawab, ya. Jadi ya. Nah, kita lanjutkan ya. Segitiga resolusi tadi ya, seperti apa praktik dari segitiga itu sendiri. Nah, kita tahu segitiga resolusi segitiga berarti akan ada 3 sisi. Nah, sisinya yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang lain adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, mungkin ini kata-kata yang bisa digunakan pada saat menstabilkan identitas, ya. Nah, mungkin ini kita bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Jadi segitiga situasi ini mungkin ini adalah pernyataan yang bisa digunakan pada saat kita menstabilkan identitas. Kemudian pada saat kita validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu ya, dari tahapan pada saat validasi tindakan yang salah. Sedangkan pada tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan, mungkin pernyataan yang digunakan adalah keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, jadi praktik segitiga atribusi ini bagus dilakukan apabila siswa itu melakukan suatu tindakan kesalahan, ya. Tetapi dengan praktik segitiga atribusi ini kita akan mencari solusi dari kesalahan yang dibuat siswa tersebut, tetapi dengan melibatkan dia dan tanggung jawab dia terhadap dan menyadari kesalahan yang dia buat. Ya, jadi ini ada beberapa tahapan yang bisa kita praktikkan saat kita melakukan segitiga restitusi itu sendiri. Baik, nah tadi sudah disebutkan ada sisi-sisinya menstabilkan identitas, ada sisi validasi tindakan yang salah, kemudian ada sisi menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya apa tahapan ini? Nah, pada saat menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian tujuan validasi tindakan yang salah adalah di sini murid diajak untuk menyadari kesalahan yang dilakukan. Jadi kita ajak siswa itu agar apa yang dia perbuat kesalahan tadi dia menyadarinya. Ya, jadi itu di tujuan kita validasi tindakan yang salah. Sedangkan tujuan menanyakan keyakinan di sini kita ajak murid berpikir untuk cara memperbaikinya. Ini kita libatkan siswa dia memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan, ya. Refleksi tentang tindakan untuk mengatasi permasalahan itu sendiri. Nah, tahapan segitiga restitusi ini kita lihat pada saat dia menstabilkan identitas. Ya, ini berdasarkan teori kontrol. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ya. Jadi di sini kata-kata yang bisa kita gunakan, pernyataan-pernyataannya berbuat salah itu wajar. Kemudian bisa juga kita tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga kita ibu juga pernah membuat kesalahan. Bisa juga ibu tidak mau mencari yang siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau pernyataannya kamu berhak merasa begitu. Jadi ini kesemua adalah pernyataan-pernyataan yang kita bisa gunakan saat tahapan menstabilkan identitas, ya. Kemudian tahapan validasi tindakan, ya. Nah, tindakan yang salah. Jadi pernyataan yang kita bisa gunakan di sini, ya. Nah, ini kita tahu bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi kita pasti tidak lari dari 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, jadi ini pernyataan yang digunakan saat validasi tindakan yang salah. Mungkin yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Bisa juga, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk.
padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi bisa juga pernyataannya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Bisa juga dengan pernyataan yang lain, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini tentunya tergantung kasus yang dihadapi oleh siswa. Ya, jadi ini beberapa pernyataan yang kira-kira cocok kita gunakan pada tahapan validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan dari menanyakan keyakinan. Ya, di sini bahwa murid itu pada dasarnya dia termotivasi secara intrinsik, itu pasti ada. Ya, kita motivasi intrinsik itu ada, sebenarnya ada, setiap murid itu ada. Ya, bagaimana kita di sini pada tahapan menanyakan keyakinan? Mungkin ini ada beberapa pernyataan yang bisa kita gunakan. Apa nilai keyakinan kelas kita? Ya, kemudian bisa juga nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Bisa juga kita menggunakan pernyataan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Bisa juga kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi lagi-lagi beberapa ini adalah beberapa contoh pernyataan yang kita bisa gunakan pada tahapan menanyakan keyakinan. Tentu semuanya kita sesuaikan sesuai dengan kasus yang ada ya. Baik Bapak Ibu ya. Nah, segitiga reduksi adalah merupakan tahapan terakhir dari budaya positif itu sendiri. Nah, jadi di sini mungkin kita mengambil kesimpulan bahwa budaya positif itu sangat penting adanya, terutama di lingkungan sekolah. Tujuannya apa di sini? Karena kita ingin menjadikan sekolah itu yang lebih baik dengan berbudaya tentunya yang lebih baik pula. Kemudian kita menginginkan siswa-siswanya ini juga menjadi lebih baik sehingga ada proses berpihak kepada murid ya. Nah, jadi untuk penerapan disiplin positif di sini di mana guru itu sebagai guru kita memberikan teladan berupa standar kompetensi kepribadian, profesional, pedagogik dan sosial yang paling baik serta dapat merefleksi dirinya dalam posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita di sini diharapkan bahwa kita sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang positif. Tentunya di sini kita diharapkan menggunakan posisi menjadi guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer ya. Di mana untuk memenuhi kebutuhan murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab dan menjadikan murid kita itu berbudaya profil pelajar Pancasila. Ya, insya Allah merdeka belajarnya akan terwujud dengan sendirinya. Baik Bapak Ibu, sekian pemaparan dari saya. Mungkin sebelum saya tutup, saya persilakan jika ada di antara Bapak Ibu yang mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan, silakan jika ada. Baik, silakan Bu Nur. Baik, terima kasih atas kesempatan dari Bu Yati untuk memberikan kesempatan saya untuk melakukan menanggapi ya ataupun bertanya tentang yang dibuatkan hari ini. Jadi tadi pada posisi kontrol itu ada beberapa posisi kontrol yang sudah dikeluarkan. Namun saya ingin tanyakan, walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa posisi manajer adalah yang terbaik. Nah, bagaimana dengan posisi lain? Apakah salah? Misalkan salah satunya posisi teman kita terapkan di sekolah, itu bagaimana? Baik Bu Nur, terima kasih ada pertanyaannya yang sangat bagus ya. Kenapa? Tentunya mungkin keseharian kita juga terkadang sebagai manusia ini kita ada beberapa kondisi yang dimana ada siswa yang memang kita bersikap seperti itu. Kalau dibilang idealnya kita sebagai guru harusnya kita, biarpun siswa itu dekat dengan kita juga harus memposisikan dia dengan menggunakan posisi kontrol manager, kan? Dalam artian, nah di sini juga kita ingin mengajarkan siswa tersebut mandiri dan bertanggung jawab, ya. Terkadang memang bisa jadi
kalau posisi teman itu bagus sebenarnya, membuat kita dekat dengan siswa, ya. Tetapi ada kalanya siswa itu dengan posisi teman dia merasa kurang hormat, bisa terjadi itu efek negatifnya menurut saya, ya. Menurut saya itu bisa jadi ada di antara siswa karena kita anggap teman, dia bisa menyepelekan segala sesuatu. Itu pengalaman saya, Bu, ya. Tapi tentunya tidak semua siswa yang seperti itu. Maka kalau dibilang idealnya kita adalah menggunakan posisi control manager, di mana di sini ada ketegasan, namun di siswa juga dia memposisikan dirinya, memiliki kesadaran diri dan mau bertanggung jawab. Mungkin itu tanggapan dari saya, Bu Nur. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang lain, mungkin sekian pemaparan saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah mengikuti diseminasi ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhayati Siagian SPD, guru SMA Negeri 6 Lok Sumawe yang mengampu mata pelajaran sejarah. Kami telah mengikuti diseminasi yang dipaparkan oleh Ibu Mukniati SSI selaku CGP Angkatan 11 Kota Lok Sumawe. Setelah saya mengikuti diseminasi positif ini, saya merasa lebih siap dan percaya diri dalam menerapkan pendekatan yang lebih konstruktif dalam menangani perilaku siswa. Saya belajar bagaimana berkomunikasi dengan siswa secara lebih efektif dan menciptakan suasana kelas yang mendukung pertumbuhan karakter siswa. Saya yakin dengan adanya budaya positif ini, suasana kelas akan menjadi lebih harmonis dan siswa dapat berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun secara sosial. Demikianlah testimoni yang bisa saya sampaikan mengenai diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Mukniati SSI selaku CGP Angkatan 11 Kota Lok Sumawe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi belajar matematika tingkat lanjut di kelas 3-1. Baik, sebelum kita belajar, ini ada sedikit game sama Ibu tujuan agar lebih fokus, ya, agar lebih fokus, ya. Jadi gamenya merupakan tebak angka saja, ya, tebak angka saja. Cluenya menghitung hari. 1 tambah 2. 3. Angka. Tebaknya menebak angka. Jadi bukan hari, ya. Cluenya aja yang menghitung hari. 2 tambah 3. 5. 7 tambah 2. 2. 3 tambah 4. 7. 5 tambah 3. 1. Oke. Paham itu? Paham. Apa pelajaran 5 tambah 3 1? Karena jumlah hari kan 9. Oke, Desi tepat sekali. Jumlahannya adalah Oke, nah, sebelum kita belajar satu semester ke depan, nah ini kan pertama, ini kan pertemuan di awal semester. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya, ini kelas kalian, ada nggak impian kalian kelasnya mau jadi apa? Ada. Apa impian kelasnya? Kelasnya seperti apa pinginnya? Kelas yang kompak, Kompak, apalagi? yang bersih, Kemudian ada lagi impiannya? rapi, Rapi, ada Tentram. lagi? tentram, Oke. tenang. Baik, ya, nyaman, ya. Baik, benar, itu adalah kelas impian kalian. Nah, agar kelas impian itu jadi, tentunya kita harus bikin suatu kesepakatan yang nantinya kelas impian kalian tadi tercapai. Apa namanya kesepakatan yang kita buat? Keyakinan kelas. Tepat. Itu keyakinan kelas, ya. Nah, di mana di sini kalian mengungkapkan harapan kalian untuk kelas kalian seperti apa. Baik, untuk keyakinan kelas ini kita mengisinya menggunakan Jamboard, ya. Nah, bagaimana caranya? Linknya sudah Ibu kirim tadi ke grupnya.
masuk tepat waktu. Oke, masuk tepat waktu. Ada lagi? Iya. Boleh diisi yang samamu itu, diisi aja dengan harapannya seperti apa. Pakai HP bagaimana? Silakan aja ditulis. Ya. Lagi bisa minta izin ke kantin bila belum sarapan ya. Oke, ada lagi harapannya untuk kelasnya? HP-nya bagaimana kesepakatannya? Ke siswa dulu. Nah, oke, mungkin bisa dipilih di situ kata-katanya. Yang bisa? Tadi lihat kata-katanya. Oke. Nah, dilanjutkan Kak. Tiket kelas dilakukan lebih tepat. Ya, tadi. Kemudian di sini kita lihat apa ini? Oke, saling menjaga satu sama lain. Ya, tidak saling mengejek. Tiup-tiup ya. Kemudian oke, udah banyak ya, udah banyak kesepakatan yang dibuat ya. Kita stop ya, kita stop, kita baca ya. Ya, Bu. Baik, baik. Dari yang sudah diisi, stop ya. Kita stop. Ya, baik. Kita dapatkan keyakinan kelas kita. Piket dilakukan lebih cepat, lebih tepat. Ya, kemudian kelas yang kompak dan tanpa adanya perpecahan, sepakat ya? Sepakat. Kemudian kelas yang bersih. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Kemudian bisa minta izin ke kantin bila belum sarapan. Sepakat ini? Ya, boleh ya. Tapi kalau jam terakhir tentunya tidak berlaku gitu ya. Baik, kemudian belajar mengajar dengan menggunakan teknologi. Baik, ya ini harapannya berarti kita belajar menggunakan teknologi, siap ya. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah tidak berbicara atau mengobrol saat guru sedang mengajar. Sepakat ya? Baik, kemudian kita lihat lagi ini tidak boleh main HP saat guru sedang menjelaskan. Sepakat? Sepakat. Baik ya. Ini kemudian kita lihat lagi tidak main HP ini sama ya. Tidak main HP ini dengan tidak boleh main HP saat guru sedang menjelaskan, sama ini ya. Sama. Baik, kita lihat lagi. Kemudian tidak saling berteriak saat sedang berbicara. Berbicara dalam artian apa ini? Diskusi kelompok. Baik, kemudian kita lihat lagi menggunakan HP saat diperlukan. Tadi sudah sama ya? Sama. Berarti ini kita gabung aja nanti. Rajin belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Ya, sepakat nih ya? Sepakat. Baik, ini rajin belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian kita lihat lagi. Tidak bermain HP ini sama. Kemudian kita lihat minta izin
ke kamar mandi. Sepakat ya? Sepakat. Baik. Kemudian ini apa ini yang terakhir? Kita lihat tidak membedakan teman dan saling bekerja sama. Sepakat ini? Sepakat. Baik, ini adalah beberapa kesepakatan kelas yang sudah kalian buat, dan insya Allah ini apa yang kalian buat ini berarti ini yang nantinya kita jalankan di kelas kita. Sepakat ya? Sepakat. Kemudian ya, baik, ini setelah kita rangkumkan. Nah, jadi ini ibu kita simpulkan ya. Ini kesepakatan kelas yang kita buat untuk kelas matematika untuk 1 semester ke depan ya. Yang pertama di sini menjaga ketertiban kelas dan mematuhi tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dari yang tadi kita lakukan, aktif mengikuti pembelajaran dengan semangat dan percaya diri. Kemudian bergotong royong menjaga kebersihan dan tadi piket ya. Kita lakukan, jadi bergotong royong menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang tadi poin di piket tadi. Kemudian menghormati semua guru dan saling menghargai sesama teman. Ada juga tadi kan? Ya. Fokus menggunakan gawai untuk keperluan belajar. Yang tadi penggunaan HP ya. Kemudian ini menaati peraturan sekolah, ini tadi juga ada. Sampai nanti wajib memakai seragam sesuai dengan pakaian seragam di sekolah. Baik, nah ini beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Juta. Saya salah satu siswa di SMA Negeri 6 Lok Sumawe dan saya duduk di kelas 12-1. Nah, saya akan memberikan sedikit testimoni terhadap keyakinan kelas yang dibuat oleh Ibu Mukni untuk pelajaran matematika tingkat lanjut. Nah, setelah kami membuat keyakinan kelas bersama, saya merasa suasana di kelas menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Kami semua jadi lebih peduli satu sama lain dan tahu apa yang diharapkan dari kami. Saya merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk belajar karena aturan yang dibuat bukan hanya dari guru, tetapi dari kesepakatan kami semua. Nah, sekarang saya lebih semangat untuk datang ke sekolah karena suasana kelas terasa seperti keluarga. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada alasan tertentu yang menyebabkan kalian terlambat. Apakah kalian baik-baik saja? Ada yang ingin kalian ceritakan? Iya, sebenarnya saya cuma mengalami kesulitan di rumah, jadi susah bangun tidur. Terima kasih kalian sudah berbagi. Cukup menghargai jadi dengan kalian. Di sini ibu mau kalian tahu bahwa di sini kita akan mencari solusi bersama. Baik kalian, ibu memahami situasinya. Ibu yakin ini bukanlah sesuatu yang kamu inginkan, tapi juga tentunya kamu tahu bahwa keterlambatan itu akan mengganggu jalannya kelas dan teman-temanmu yang lain. Ya, menurut kalian, mengapa datang tepat waktu itu penting bagi kelas kita? Iya Bu, saya tahu ini penting. Kalau saya datang terlambat terus, ini bisa mengganggu pelajaran dan teman-teman jadi terganggu. Ya, tepat sekali kalian. Ibu senang kamu menyadari hal itu. Sekarang kita pikirkan bagaimana caranya agar kamu bisa memiliki kesempatan kelas. Nah, kira-kira kesempatan kelas apa yang di sini kalian lihat? Yaitu kita berdua disiplin. Benar sekali. Nah, menurut kalian apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan bahwa itu bisa dilakukan? Mungkin saya bisa mencoba tidur lebih awal dan meminta orang tua saya membangunkan saya lebih pagi. Saya juga akan menyiapkan semua keperluan sekolah di malam sebelumnya. Ya, ide yang bagus. Ibu percaya kamu bisa melakukannya. Bagaimana ya kalau kita berencana bersama, ya? Mungkin kamu akan coba usahakan dalam beberapa waktu. Mulai besok ya kalian ya, beberapa waktu. Dan kita akan lihat perkembangannya minggu ke depan. Gimana kalian? Siap ya. Jadi baik.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Khalil Adeli, salah satu siswa SMA Negeri 6 Loksemawe, kelas 31. Saya merasa lebih didengar dan dihargai ketika menggunakan segitiga restitusi. Ini membantu saya memahami kesalahan saya tanpa merasa dihakimi. Buku ini benar-benar peduli dengan perasaan dan perkembangan saya, bukan hanya menghakimi saya. Saya belajar bagaimana membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.